Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai eh, aplikasi Civil 3D yang akan kita kerjakan, yaitu mengenai cara pembuatan surface dari data point atau data dari lapangan yang kita peroleh berupa data point. Yang perlu kita siapkan yaitu data point berupa format Excel. Baik, kita buka sekarang. Nah, seperti ini keadaannya. Nah, di sini yang perlu kita ingat yaitu untuk data-datanya, yaitu semisal ini angka 1 yaitu berupa poin 1, 2, 3, 4 dan lain seterusnya. Yang ke kolom kedua yaitu koordinat east atau timur atau X. Yang kolom ketiga berupa koordinat Y atau arah ke utara, north. Yang keempat yaitu Z berupa elevasi. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Jika semisal ada yang kosong ini kita hapus, del oke. Baik, setelah itu kita save as ke format dalam bentuk format CSV, delimited. Misal data point gini aja, satu-satu, save. Oke, setelah itu kita setelah itu kita buka notepad. Selanjutnya kita Ctrl A, Ctrl C, copy, lalu kemudian kita Ctrl V ke dalam notepad. Nah, setelah tercopy kita bisa menyimpannya dengan dengan nama yang kita inginkan, semisal data point 2 gitu ya. Oke, save, mantap. Setelah itu kita buka aplikasi Civil 3D. Nah, di sini kita bisa mengimportnya dari data point yang kita olah tadi dalam yang telah kita buat berupa format node. Setelah itu kita buka point. Nah, di dalam point ini kita bisa membuat create point dari sebelumnya kita setting dulu agar memudahkan kita dalam mengerjakan secara berkelanjutan nanti. Nah, di sini yang perlu kita setting, ini kita buka menu setting, klik kanan, edit, drawing. Nah, setelah itu kita menentukan unitnya berupa meter, degrees, dan lain seterusnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu berupa zona yang kita gunakan pada kali ini yaitu berupa UTM. Oke, setelah itu UTM itu biasanya digunakan pada pemetaan di wilayah Indonesia. Nah, di sini untuk khusus daerah Malang sendiri UTM-nya yaitu berupa 49 South. Nah, ini kita klik. Setelah itu apply. Oke, mantap. Nah, setelah disetting, jangan lupa unitnya kita ganti dari desimal, precision-nya. Untuk sudutnya kita gunakan desimal saja, desimal meter. Oke. Nah, kita baru bisa untuk mengimportnya. Pilih ke menu prospector, terus klik point, create. Nah, di sini kita memilih yang bagian ini, import point. Nah, di sini kita buka yang point yang telah kita buat barusan. Terus kemudian kita tentukan yaitu berupa PENZ. Nah, di sini PENZ ini ya yang barusan saya jelaskan, yaitu P berupa point, E berupa east atau koordinat X, N berupa utara atau koordinat Y, dan Z berupa elevasi atau koordinat Z. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk menampilkan
ke semuanya yang tadi, kita bisa klik tombol scroll pada mouse 2 kali, klik. Oh, nah sudah terlihat seperti ini kira-kira. Mantap. Nah, setelah itu kita buat point group, klik new, kita kasih point group 1, semisal seperti itu. Untuk teman-teman bisa terserah sih. Nah, di sini kita pilih all point karena ini hanya berupa ini tadi yang kita import. Kalau ada yang lain, jadi kita memilih manual, jangan yang all point. Nah, setelah itu pilih apply. Oke, nah jadi seperti ini tampilannya. Nah, setelah point group dibuat, kita bisa membuat surface. Nah, klik surface, klik kanan. Nah, setelah itu kita beri nama surface, misal surface 1. Oke. Di sini kita buka menu surface, klik tanda plus yang ini. Definition kita buka, kita cari yang dari point group. Oke, kita add. Nah, di sini yang point group 1 tadi yang barusan kita buat, apply. Oke. Nah, sebentar masih loading. Nah, seperti ini kira-kira. Mantap. Nah, di sini kita bisa karena ini perkiraan area yang tidak, nah, seperti ini contohnya, perkiraan ini adalah area yang tidak ikut ke survei, maka kita bisa menghapusnya dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, menggunakan delete line. Oh ya, maaf, sebelumnya kita rubah terlebih dahulu model surface-nya dengan cara edit surface style. Oh maaf, bukan yang ini, yang surface properties ini. Kita pilih yang triangle karena kita pada style triangle kita bisa memodifikasinya. Kalau mungkin style lain tidak bisa. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu kita baru bisa mengeditnya. Menggunakan delete line. Saya contohkan kira-kira seperti ini, lalu enter atau spasi, enter, nah, spasi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa meneruskannya untuk merapikan lebih rapi lagi. Nah, setelah itu kita langkah yang kita perlukan, kita menyembunyikan bentuk poin-poinnya ini. Kita sembunyikan dulu dengan cara yang point style-nya kita ubah none untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Tujuannya ini. Nah, oke. Nah, setelah itu yang berupa triangle tadi kita ganti ke bentuk yang 2 meter background ini. Apply, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu kita memberikan tulisan notasi pada setiap garis kontur ini. Dengan cara apa? Dengan cara add label. Nah, untuk menampilkan secara bersamaan kita bisa memilih yang multiple add interval. Nah, setelah itu kita klik first point-nya. Setelah itu yang second point-nya, poin kedua atau arah keduanya. Nah, intervalnya kita isi, semisal kita isi 100. Kemudian di sini untuk membuatnya saya sudah menyiapkan. Maaf, masih loading. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Semisal kalau, nah, seperti ini kan tidak ada angka yang menginformasikan kontur elevasi berapa ini. Nah, kita bisa membuatnya sendiri dengan cara yang single kontur.
kita klik pada garis kontur ini, klik, nah akan muncul seperti ini. Kita klik lagi, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti itu. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan Nah, untuk langkah membuatnya? selanjutnya setelah kita beri angka pada garis konturnya, saya akan mencontohkan kali ini ketika kita membutuhkan area yang kita butuhkan hanya semisal saya buat rectangle. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, area yang kita pakai dalam pembuatan gambar kerja nanti pada area rectangle ini. Nah, kira-kira seperti apa? Sebentar, saya contohkan. Nah, di sini kita klik boundary, add, klik yang ini, lalu klik add boundary. Nah, semisal area 1 kita beri nama area 1 gitu ya. Ini koordinat kita biarkan saja, lalu oke. Nah, kita tunggu sebentar. Masih loading. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman, seperti ini. Jadi ini hanya saya contohkan saja ya, sebagai contoh seperti ini. Jadi kita bisa membalikannya lagi ke bentuk semula. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas. Selanjutnya Teh kita jeruk beri sari wangi grid line, asli. kita beri point grid. Nah, pada point grid itu terdapat tulisan yang menginformasikan posisi pada koordinat tersebut. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita klik add label, lalu add surface, pilih yang spot elevation grid. Nah, kita edit manual karena untuk aplikasi sendiri yang bawaannya defaultnya belum disetting, jadi kita setting manual. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Jadi seperti ini. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu karena elevasinya kita untuk saat ini tidak membutuhkan, jadi kita ganti ke semisal kita untuk yang arah horizontal itu arah northing, kita asumsikan arah northing ya. Nah, precisionnya kita kasih 0,1. Setelah itu oke. Ya, text height-nya kita beri ukuran 1 mili saja. Nah, kira-kira seperti ini, masih kecil. Nah, di sini kita butuh yang arah vertikal atau arah yang east, arah timur atau arah X. Nah, di sini kita bisa membuat dari kopinya, jadi kita tidak perlu mengotak-ngatiknya lagi. Nah, kita pilih yang surface copy ini. Kemudian elevation-nya kita ganti yang easting. Tadi kan yang northing sudah, jadi kita pilih yang easting. Nah, setelah itu, maaf, sebelumnya ini dihapus terlebih dahulu ya, maaf sebelumnya. Jadi kita pilih yang easting, lalu kita klik kanan, nah sehingga muncul seperti ini. Nah, rotationnya kita kasih angka 90 agar arahnya vertikal. Nah, yang tadi kan belum terlewatkan, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini Kita untuk pilih membuat yang teh saya sudah menyiapkan northing, air yang panas dan teh jeruk 0,1. sari wangi asli. Masukkan oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Middle right, middle left, oke. Apply, oke. Nah, untuk settingan berikutnya kita setting setelah kita masukkan, kita outputkan pada area ini maker stylenya.
kita pilih yang kira-kira yang mana ya, yang circle with cross ini aja, untuk membuatnya. atau yang cross, kira-kira yang cross. Oh, yang ini aja, ya udah. Kira-kira pilih yang ini, kemudian kita add. Nah, di sini kita tentukan koordinat pertama, base point-nya usahakan pada area kiri bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk grid rotation-nya kita asumsikan 0. Nah, grid X-nya kita kasih nilai 100, karena kalau kita kasih nilai 5 nanti akan kecil sekali. Sebenarnya lebih presisi sih, tapi tergantung kebutuhan kita butuhnya seperti apa gitu. Selanjutnya spasi gitu. Oke. Nah, di sini kita tentukan upper right-nya yaitu kanan atas. Di sini klik. Nah, selanjutnya pilih yang no. Kalau pilih yang yes, kita akan mengulangnya lagi. N spasi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Mungkin sudah terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita plotkan pada area lembar kerja. Nah, kita bisa buka layout, terus modify. Nah, di sini yang kita butuhkan outputnya nanti berupa apa? Bisa berupa PDF, JPEG, atau yang lain. Nah, di sini kita milih yang PDF saja. Nah, kemudian pilih yang ISO full A3 karena nantinya kita akan menggunakan lembar A3. Nah, setelah itu layout. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita menggunakan yang monokrom untuk warna yang hitam putih saja. Setelah itu oke, close. Nah, kira-kira seperti ini. Kita untuk saat ini kita hapus saja. Nah, yang perlu kita siapkan yaitu berupa cop atau lembar kerja kita. Nah, ini sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Jadi kita tinggal mengkopinya saja. Ctrl V. Nah, Ctrl V kita pastekan pada koordinat 0, 0, 0, enter. Nah, pas seperti ini. Kira-kira seperti ini. Lalu kita insert atau bisa menggunakan rectangular. Insert juga bisa. Nah, di sini kita klik pada area ini. Nah, selanjutnya enter. Kita lepaskan pada area yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kan kurang rapi, teman-teman. Jadi untuk merapikannya kita bisa mengatur pada skala. Nah, skala di sini. Oh ya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Kita klik select similar untuk bisa terpilih secara bersamaan. Terus edit text label. Oh, maaf. Properties. Kita kasih 0,5. Oh, tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus kita setting pada surface, style, contour. Nah, di sini jadi kita men-settingnya secara manual, teman-teman. Kita kasih angka 1. Nah, selanjutnya ini angka 1 juga. Jadi untuk kebutuhan angka tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Tidak memacu, tidak terpaku pada sebuah angka. Kemudian lewat. Nah, kalau gini kan bisa dilihat mata kan. Gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, di sini kurang rapi. Bisa kita edit pada untuk yang spot elevationnya. Nah, di sini elevation only tadi kita edit. Nah, untuk yang copy.
kita pas. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian layout. Nah, di layout sini kita bisa mengatur skalanya. Sebentar, kita properties. Nah, di sini display lock ini kita kan agar tidak terkunci, agar kita bisa mengeditnya. Nah, di sini semisal kita menggunakan skala 1:5000. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ingin memunculkan semuanya, jadi kita bisa menggunakan skala 2 feet. Nah, seperti ini. Untuk kali ini saya menggunakan skala 2 feet saja agar mempermudah mudah dipahami pada tutorial kali ini. Setelah itu kita bisa menggunakan reference garis grid referensi. Kita menggunakan nilai 6000 sebagai contoh seperti itu. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau kita coba kita ganti, semisal ininya kita beri nilai 250 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita kasih notasi arah utara. Nah, di sini bebas ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah, semisal kita menggunakan yang nomor 9 tadi, kita masukkan ke dalam peta, klik, kita perbesar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita bisa semisal north arah utaranya karena miring kita bisa luruskan. Nah, di sini akan mengikuti garis ini. Semisal kita buat arah utaranya itu miring, nah akan mengikuti seperti ini. Untuk mengembalikannya kita bisa reset to markup. Nah, kira-kira seperti itu. Kita menggunakan skala bar kali ini, terserah. Untuk semisal kita menggunakan satuan metrik, jadi kita pilih yang satuannya metrik. Nah, kita yang klik sini. Misal skala seperti itu, langsung kita taruh sini. Nah, jadi seperti ini gambarnya peta kali ini. Nah, untuk gambar ini sepertinya aneh kan teman-teman, ada yang janggal gitu. Untuk arah utaranya kan agak miring, lalu bagaimana mensiasatinya? Untuk gambar kali ini perkiraan disebabkan karena proyeksi yang kita gunakan. Kita bisa men-settingnya pada klik setting, APK, edit drawing. Nah, di sini kita menggunakan UTM. Nah, karena UTM itu biasanya bisa dihafali dengan sebentar, saya jelaskan. Kita buka Google Earth Pro. Sebentar. Nah, kira-kira untuk posisi di Malang, kita klik sini. Nah, untuk UTM Malang itu sendiri biasanya estingnya, angka nilai estingnya itu berupa mulai dari 600, 700. Nilainya depannya itu bisa dihafali angka 6, angka 7. Nah, nortingnya angka 9, angka 1. Nah, di sini bisa kita lihat angkanya 19, 46. Nah, kemungkinan itu jauh dari lokasi UTM di Malang. Nah, untuk mensiasati itu kita bisa merubahnya dengan cara edit drawing. Nah, ininya kita ubah yang nilai let long. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, oke. Bismillah, semoga saja berhasil. Kita pilih yang
Nah, oh, berhasil kali ini, alhamdulillah. Nah, kira-kira tutorial kali ini seperti itu. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Bila ada lebihnya, itu hanya titipan Allah semata. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.